Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 19 Agustus 2025. Mari kita siapkan pembacaan kita dari Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang terus setia bagi kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami sampai hari ini. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkati kami. Kiranya kami boleh mengerti firman-Mu ini dengan baik, serta boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tataku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuatnya semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Amin. Seperti nenek moyangmu, Susi Nenek Todolomi menjadi tema di hari ini. Mahkota orang-orang tua adalah anak dan cucu, dan kehormatan anak-anak ialah orang tua mereka. Ungkapan Amsal ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa bagaimana anak dan bagaimana orang tua saling memberi dampak. Anak-anak yang baik hidupnya akan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Demikian pula sebaliknya. Orang tua yang hidupnya baik dan benar memberi rasa bangga dalam diri anak-anaknya. Stefanus mengkritik orang-orang Yahudi yang dianggapnya keras kepala, keras hati, dan selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyang mereka. Kritik Stefanus bukan tanpa alasan. Ia menuntut apa yang telah dilakukan nenek moyang mereka pada masa lalu yang tidak taat kepada Allah, melainkan menyembah Molok, Refan, dan patung-patung buatan tangan sendiri. Sementara orang-orang Yahudi pada masa Stefanus mengaminkan Taurat, tetapi tidak
menurutinya. Stefanus yang penuh kuasa Roh Kudus mengkritik cara hidup yang tidak berubah, yang tetap sama dengan yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi yang tidak berkenan kepada Allah. Dengan berani, Stefanus menuduh mereka telah membunuh orang benar, sama seperti nenek moyang mereka yang telah menganiaya nabi-nabi yang mengatakan kebenaran Allah. Kalau apa yang diungkapkan oleh Amsal merujuk pada rasa bangga yang positif antara anak cucu dengan nenek moyangnya, maka kritik Stefanus kepada orang-orang Yahudi adalah rasa bangga yang tak patut karena mewariskan nilai yang tidak benar di hadapan Allah. Kita berharap orang tua kita pada masanya dan kita yang hidup saat ini serta anak-anak kita mewarisi nilai-nilai yang baik dan benar. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengarkan di saat ini. Roh Kudus menuntun kami dalam melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami selanjutnya. Ya Tuhan Allah kehidupan kami, berkati kami dalam hari ini, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sekiranya hari ini boleh kami lalui dengan baik karena tuntunan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.